Handoko dengan topik olah data primer menggunakan Smart PLS 3, Bapak Ibu. Misalnya kalau ada tadi seperti disampaikan oleh Pak Bambang, kalau misalnya mahasiswa mau belajar olah data juga boleh sekalian, boleh silakan diundang dengan link Zoom, udah pernah saya email dan ada di grup FM nih. Dan pembicara nanti setelah Pak Bambang 1 jam, jam 4 akan dilanjutkan oleh Prof. Toto Rismanto dengan topik meraih financial freedom lebih awal bagi profesi dosen. Mungkinkah? Nah, topiknya menarik ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak lama-lama lagi kita langsung saja. Pembicara pertama kita Bapak Bambang Leo Handoko. Saya persilakan Pak Bambang. Baik, ya. Oke, terima kasih Bu Meriani ya untuk perkenalannya. Ya, Bapak Ibu dan Prof, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan saya Bambang ya. Nah, untuk sore ini kita akan coba membahas tentang Smart PLS 3 ya. Jadi bagaimana olah data Smart PLS. Nah, tadi saya sudah share di kolom chat itu data Excel ya, data Excel yang mau saya pakai untuk contoh olah data ini. Ini saya lampirkan lagi. Nah, data Excel ini sudah di-save dalam bentuk format .csv. Jadi kalau untuk Smart PLS itu Bapak Ibu, Excel-nya mesti kita save-nya di dalam format CSV, jangan XLS, format CSV. Nah, kalau untuk materinya atau teorinya yang mau dibahas dalam sore ini bisa dilihat di situs web kita nih Bapak Ibu ya, makanya di artikel kita kan. Tujuannya kan supaya artikelnya banyak traffic juga Bapak Ibu ya kan. Artikel situs web kita, siapa lagi kalau bukan kita yang maintain ya. Nah ini ya dari artikel ini 16 November 2021, judulnya 3 perhitungan utama Smart PLS, yaitu algoritma, bootstrapping, dan blindfolding. Jadi ini yang mau saya bahas sore ini Bapak Ibu ya, yaitu algoritma, bootstrapping, sama blindfolding. Nah ini teorinya di sini ya, apa itu algoritma, bootstrapping, dan blindfolding, nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah kalau cuma baca kayak begini kan kurang lengkap ya, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya ini yang mau kita bahas di sore hari ini. Memang mungkin pembahasannya singkat karena waktunya juga terbatas ya. Kalau kita bicara Smart PLS yang pembahasan lengkap mungkin waktunya bisa 3 jaman ya. Ini kan kita 1 jam aja. Nah, ini saya share. Jadi ini adalah halaman pertama kalau kita buka Smart PLS, Bapak Ibu ya. Halaman depannya seperti ini. Ini ada contoh project-projectnya nih yang di sebelah kiri. Atas ada kotak-kotak kecilnya adalah project-project yang udah saya bikin ya. Ada beberapa paper, ada conference, ada nama-nama mahasiswa yang bimbingan skripsi saya semester ini atau semester kemarin yang saya bahas juga. Nah, jadi pertama-tama kita buka dulu file, terus create new project gitu ya. Jadi pertama-tama kita buka file, terus create new project. Nah, namanya bebas Bapak Ibu ya. Contoh misalnya contoh 2. Kalau tadi saya sudah ada contoh 1, ini contoh 2 gitu ya. Oke. 2. Nah, kemudian di sini ada double klik to import data. Ya, di bawah contoh 2 ini ada double klik to import data. Apa yang mau kita import? Yang kita import adalah data dari Excel tadi. Tapi jangan lupa Excel-nya di save CSV dulu ya, CSV, delimited. Itu tadi yang saya share, datanya sudah merupakan Excel yang CSV, delimited. Jadi bisa langsung kita klik, double klik di sini. Nah, ini data contoh ini ya. Data contoh kita masukkan. Oke, nah, begitu kita masukkan data contoh, Bapak Ibu, langsung keluar sendiri gitu. Di Smart PLS itu enaknya gini. Langsung kita keluar sendiri, ada missing, min, median, ya. Min, max, standar deviasi, excess, kurtosis, langsung keluar sendiri. Skewness, jadi beda dengan kalau SPSS. Kalau SPSS kan nggak bisa langsung keluar sendiri gini ya. Datanya mesti kita copy. Nggak bisa SPSS itu open Excel. Jadi Excel kita buka, SPSS kita buka, Excel kita copy ke SPSS. Itu pun untuk mendapatkan data nominal seperti ini, mesti analyze data nominal dulu, ya, baru akan keluar outputnya. Tapi kalau Smart PLS, ketika Excel ini kita langsung import ke Smart PLS, maka langsung muncul missing, bahwa tidak ada data yang hilang, min, median, max, dan sebagainya. Nah, Smart PLS ini Bapak Ibu perlu diketahui adalah software yang digunakan
untuk olah data, yaitu data primer. Data primer. Jadi yang biasa penyebarannya kalau kita menggunakan kuesioner, gitu ya, pakai skala Likert, ya, 1 sampai 4 atau sampai 5 dan sampai 7 skala Likert. Kalau data sekunder kurang cocok, karena kalau Smart PLS kita menggunakannya yang data primer, yang pakai indikator. Jadi ada variabel terus ada indikator. Nanti akan kita lihat ya, gambarnya yang bulat itu variabel, yang kotak itu ekornya itu indikatornya. Baru nanti dibuat tanda panahnya, hipotesisnya. Gitu. Kita akan lihat. Nah, untuk barangkali ada, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan ya. Nah ini saya kasih lihat dulu juga, barangkali ada yang bingung mengenai apa sih Excel CSV. Gitu. Excel CSV itu Excel biasa, Bapak Ibu. Nanti saya buka Excel. Excel CSV itu Excel biasa, cuman di save as-nya CSV, delimited. Nah ini Excel. Jadi datanya Excel biasa kayak gini, terus dibikinnya seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya ini nomor responden, gender, age, audit from size. Misalnya ini contohnya, contoh datanya sampelnya sampel audit. Jadi ada audit from size, ada experience. Nah ini saya ambil contohnya dari teori TAM, ya, teknologi acceptance model. Ada perceived usefulness, perceived easy of use, use behavior, sama attitude toward using. Jadi yang row paling atas itu judulnya, row paling atas itu judulnya, baru jawaban respondennya di bawahnya. Jadi kasih paling atas itu judul. Nanti akan dibaca otomatis sama si Smart PLS-nya. Jangan lupa judulnya jangan langsung angka semua. Kalau SPSS sih kan nggak masalah ya, karena kita nggak import data. Kalau SPSS kan kita copy. Beda. Nah save-nya gimana? Tinggal ini file terus save as gini, save as ya gini. Terus, nah pilih yang ini save as type-nya CSV, delimited. Ini yang kadang-kadang kok nggak bisa diimport karena kita Excel workbook. Kalau Excel workbook nggak bisa, jadi mesti ini CSV, delimited. Nah, ini sih yang perlu catatan pertama ya, yang penting untuk menjalankan Smart PLS, bahwa Smart PLS itu mengimpor data dari Excel, yang mana formatnya adalah Excel CSV, delimited. Kalau tadi saya udah share, barangkali kan Bapak Ibu nanti pakai penelitian sendiri atau mahasiswanya, nah bagaimana sih merubah CSV, delimited biasa. Gitu. Jadi nanti akan ada dua save-savean. Satu yang Excel workbook, satu Excel CSV, delimited. Yang CSV, delimited nanti yang diimport ke Smart PLS. Tinggal save aja biasa. Save biasa. Save biasa. Jadi seperti itu ya untuk Excel-nya. Nah sekarang kita masuk ke Smart PLS-nya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita import data, maka berikutnya adalah kita gambar dulu modelnya nih. Model tuh gimana ya? Model tuh foto model gitu, atau model gandum ya. Model gandum kalau Bu Silvi ya. Kalau pempek model. Bukan. Jadi, nah, jadi kita gambar dulu nih sekarang nih. Kita gambar modelnya, Bapak Ibu. Nah, klik ini ya, contoh 2 ini diklik. Ini kan ada gambar tabung ya. Tabung itu kan data. Kalau kita belajar SIA, sistem informasi akuntansi, kan ada lambang-lambang ya. Lambang-lambang sistem informasi, tabung itu kan data. Nah di atasnya nih ada gambar bulat biru sama ada kakinya 2 ya. Kita klik, nah ini kita gambar. Gambar modelnya itu kayak yang kalau kita penelitian itu bab 2 ya. Mahasiswa kita bikin skripsi itu bab 2, biasanya ada gambar kerangka penelitian ya. Gambar kerangka penelitian, nah itu kita gambar. Klik, nah di sini ya, laten variabel yang warna biru, ada lingkaran laten variabel, kita klik. Apa sih maksudnya laten variabel? Laten variabel itu maksudnya adalah variabel yang asalnya dari data primer, jadi disebut variabel laten. Atau kata lainnya disebut sebagai construct. Jadi kalau kita ngomong kata construct itu adalah kata khusus yang merujuk ke laten variabel. Ada apa lagi emangnya Pak? Selain laten variabel, ada ini Bapak Ibu. Jadi faktual variabel. Kalau faktual variabel itu yang pakai data sekunder. Kalau laten variabel data primer. Ini kita buat, misalnya ada berapa variabel nih penelitian ini ya.
Nah, ini kita buat dulu, misalnya ini variabel X sama variabel Y. Nah, variabelnya kita kasih nama. Caranya gimana? Kita pindah klik yang tanda panah ini ya, select, kita klik, terus kita pencet di variabelnya, klik kanan, klik kanan, rename. Nah, di sini namanya bisa diganti. Misalnya kita buat perceived usefulness ya, PU. Nah, ubah nama variabelnya jadi PU. Yang kedua, kita ganti menjadi perceived easy of use, misalkan PU. Yang ketiga, nah ini kita ganti jadi ATT ya, attitude toward using ya, attitude. Jadi ini contohnya saya ambil dari teknologi acceptance model. Nah, ketiga variabel ini warnanya merah. Kenapa? Karena belum dihubungkan sama tanda panah hipotesis. Nah, kita hubungkan sama tanda panah hipotesis. Ini. Loh, kok masih merah? Gitu. Karena kita belum masukkan indikatornya, Bapak Ibu. Nah, belum kita masukkan indikator. Nah, baru kita masukkan indikator. Kalau penelitian ini disebutnya ordinary least square, atau kita sering menyebutnya juga regresi linear berganda. Ya. Regresi kan ada regresi sederhana. Kalau regresi sederhana itu satu variabel X ke satu variabel Y. Kalau lebih dari satu variabel X, seperti ini ada dua, ya, perceived usefulness sama perceived easy of use, berarti disebutnya regresi linear berganda. Nah, di sini kita masukkan indikatornya. Caranya gimana? Kita lihat yang kiri bawahnya ada seperti ini. Nah, ini ada PU1, PU2, PU3, PU4. Ini adalah indikator untuk perceived usefulness, indikator untuk X1 ya. Tinggal kita blok, tahan kontrol, tarik. Nah, tarik sini. Nah, oke. Jadi muncul ada ekornya sekarang ya. Si PU-nya ada ekornya nih. Perceived usefulness, ekornya PU1, PU2, PU3, PU4. Itu adalah indikator. PEU gimana? Sama, tinggal masukkan di sini ya. PEU kita masukkan ekornya ada 4 juga. PU1 dan PU4. ATT, ATT juga sama ya, attitude toward using, kita masukkan di sini. Tuh. Kalau begini kan berbenturan ya Bapak Ibu. Kalau dilihat gak enak, kalau olah data sih bisa, nggak masalah. Cuma secara tampilan kan gak enak nih, nggak rapi. Gimana supaya rapi? Nah, si indikator ini, ekornya, itu bisa kita puter-puter. Jadi tinggal kita pencet panah, terus klik variabelnya, klik kanan. Di sini tuh ada align indikator top, align indikator left, align indikator bottom, sama align indikator right. Nah, ini bisa puter-puter. Mau kemana? Atas. Oke, bisa ke atas. Mau ke kanan, pindah ke kanan. Gitu. Yang ini juga sama bisa. Bapak Ibu boleh putar gitu, jadi ke atas gitu ya. Nah, tinggal diputer-puter gitu. Enaknya ada yang kira-kira ngaruh nggak Pak ke olah datanya? Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Jadi yang penting tampilannya aja. Apalagi kalau variabelnya banyak, perlu kita atur-atur. Ini juga bisa digeser-geser. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita mau geser-geser ini, maka kursornya ini harus ke select ini, select. Jangan pas laten variabel atau connect, nggak bisa. Kalau pas connect geser-geser nggak bisa karena connect itu nggak bisa. Connect itu adalah tanda panah hipotesis. Laten variabel kita bikin variabel, jadi harus select. Ketika select maka dia bisa digeser-geser. Mau digeser nih jadi ke sini pun bisa ya. Nah, seperti ini. Pertama kita coba dulu misalkan, nah seperti ini. Nah, ini adalah model univariat yang mana hanya ada satu koefisien determinasi, yaitu koefisien determinasinya hanya satu di ATT. Jadi PU dan PU apakah mempunyai pengaruh signifikan terhadap ATT, misalkan. Misalnya biasa kan yang digunakan dalam penelitian menggunakan smart PRS adalah model multivariat. Multivariat itu berarti ada sebenarnya lebih dari satu model digabung. Contoh misalnya di sini teori TAM itu kan habisnya dari ATT, ada ATT itu berpengaruh terhadap use behavior. Maka ini kita tambahin satu variabel lagi, use behavior.
atau bisa juga langsung di drop di sini ya, drag and drop di sampingnya ATT. Nah, drag and drop di sini dapat itu latent variable lagi. Latent variable ini kita tarik ke atas, kita kasih nama yaitu misalnya use behavior ya, use. Ini indikatornya kita pindahin ya ke kanan biar rapi. Use behavior. Nah, dari attitude ada tanda panah hipotesis ke use behavior. Jadi kalau sebelum semuanya terhubung, maka jadi merah. Jadi kalau semuanya sudah terhubung antara variabel dan indikator, maka berubah jadi biru. Jadi kalau biru itu modelnya udah benar. Kalau merah modelnya masih belum benar. Merah warning. Nah, kalau seperti ini sebenarnya adalah model multivariat. Mengapa disebut multivariat? Karena pada dasarnya ini adalah gabungan dua model. Model yang pertama adalah perceived usefulness dan perceived ease of use kepada attitude toward using. Model kedua adalah attitude toward using apakah berpengaruh terhadap use behavior. Jadi sebenarnya dua model digabung. Nanti akan ada dua koefisien determinasi. Itu koefisien determinasi di attitude sama koefisien determinasi di use behavior. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nanti terakhir saya akan tunjukkan juga bagaimana kalau ada variabel moderating. Kalau seperti ini disebutnya variabel intervening. Jadi interveningnya itu di ATT ya. PU ini X1, PU X2, use behavior-nya ini Y, ATT-nya ini adalah Z. Kalau use-nya kita buang seperti tadi awalnya berarti ATT-nya adalah Y. Ini ATT-nya adalah Z. Z-nya tapi Z intervening. Jadi kita lihat lagi terakhir ada Z yang moderating. Nah, pengujiannya gimana? Tadi kan seperti yang udah saya bahas sebelumnya, yaitu kita akan membahas ada PLS algorithm, kemudian bootstrapping dan blindfolding. Nah, sekarang kita lihat dulu yaitu PLS algorithm. Caranya adalah kita klik calculate. Maka tadi judul topik, ya, judul artikelnya kan perhitungan ya, kalkulasi, karena di sini ya calculate. Calculate. Yang pertama nih yang gampang nih, paling atas PLS algorithm. Algoritma. Kita klik PLS algorithm. Di sini langsung aja nih klik start calculation. Dia akan menghitung start calculation. Nah, akan ada outputnya ya. Kelihatan di sini outputnya Bapak Ibu ya. Nah, outputnya di sini adalah path coefficient atau koefisien jalur. Dari PU ke ATT, dari PU ke ATT, dan dari ATT ke use behavior. Karena tadi multivariat. Jadi ini adalah koefisien jalur atau path coefficient. Nah, PLS algorithm ini belum sampai ke uji hipotesis. Belum. Tapi masih ke uji kualitas data. Seperti uji validitas dan reliabilitas ya. Kalau di SPSS kita ada uji validitas dan reliabilitas ya. Analyze scale reliability analysis. Maka kalau di Smart PLS uji validitas dan reliabilitasnya itu ada di sini. Pertama-tama apa yang kita lihat? Pertama-tama yang kita lihat itu adalah overloading. Kita lihat yang di bawah ini Bapak Ibu, klik yang namanya overloading. Overloading kita klik. Nah, kalau overloading kita klik, maka di sini ada angka-angka overloading, yaitu untuk melihat apakah si indikator ini mampu mewakili si variabel apa enggak. Si indikator ini layak enggak sih mewakili si variabel. Nah, ini agak tricky, nya begini. Smart PLS itu kan software, dia akan kasih warna hijau kalau angkanya di atas 0,7. 0,700 ya, di atas 0,7 itu warnanya hijau. Tandanya oke, layak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita berkaca ke literatur, seperti misalnya literatur buku ya Smart PLS 3 karangannya Pak Imam Ghazali ya, itu disebutkan bahwa pada dasarnya overloading itu nggak mesti harus sampai 7. Di atas 5 pun sebenarnya masih oke.
Kenapa ini saya tekankan Bapak Ibu? Karena saya sering lihat hasil penelitian mahasiswa itu, jadi begini, ketika angkanya ini di bawah 0,7, warnanya kan merah. Ini karena data contoh, jadi udah saya setting ya datanya yang angkanya besar-besar semua gitu. Kalau dalam penelitian sesungguhnya mungkin ya datanya nggak kayak gini ya, banyak yang merahnya. Ini kan karena contoh, jadi saya settingnya udah yang bagus-bagusin ya, udah saya edit-edit. Bisa jadi merah gitu, merahnya di bawah 0,7. Kalau yang merah biasanya di outlier, jadi dibuang indikatornya. Indikatornya dibuang. Kalau merahnya di bawah 0,5 itu dibuang Bapak Ibu. Tapi kalau merahnya masih di atas 0,5, 0,6 apalagi 0,698 gitu, udah dekat banget ke 0,7. Sebenarnya sih nggak usah dibuang Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak kalau Kronberg Alpha aja, Kronberg Alpha juga si A bilang 0,7, si B bilang 0,6. Bukunya Uma sekarang bilang di bawah 0,6 pur. Artinya ya setidaknya di atas 0,6 sama overloading juga seperti itu. Kenapa? Karena saya banyak jumpai mahasiswa itu bikin skripsi, dia lihat, waduh banyak yang merah, di outlierin semua. Indikatornya dibuang-buangin sampai tinggal satu. Kalau tinggal satu indikatornya, jadinya 1,00. Kalau 1,00 bukan berarti artinya bagus, bukan. Tapi kalau 1,00 itu oleh si Smart PLS-nya malah dianggap sebagai variabel faktual. Variabel faktual itu kalau data sekunder. Kalau data sekunder kan pakai rumus. Misalnya ROA atau ROI itu pakai rumus, dia ekornya cuma satu. Gitu. Jadi minimal untuk variabelnya itu ekornya 2. Kalau cuma satu, ya apa bedanya indikator sama variabel? Gitu. Satu variabel minimal indikatornya 2. Kalau cuma satu, dia jadi 1,00. Mari kita lihat misalnya ya, misalkan ini ya, ini contoh. Misalnya nih ATT saya outlier 1. Misalkan ini outlier, saya buang. ATT saya buang, tinggal ATT 1. Gitu. Terus kita calculate PLS algorithm. Kita lihat lagi overloadingnya sekarang. Nah, ATT jadi 1,00. Ya hijau warnanya gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak salah kaprah nih, wah ini berarti cocok nih, bagus. Ya, bukan gitu ya. Kalau ekornya cuma satu, ya angkanya 1,00 gitu. Jadi ini sih tidak melambangkan bagus, melambangkan salah. Ya. Masa satu indikator, satu variabel cuma satu indikator, lalu bedanya apa? Variabel sama indikator. Jadi ini suka kekeliruan yang sering terjadi di kalangan anak-anak. Maka ini saya klarifikasi di sini sekarang. Nah ini kita balikan lagi ya si ATT-nya jadi 2. Nah, ini tinggal masukin lagi aja indikator ATT 2 di drag ke si ATT. Gini ya. Jadi kalau indikatornya tinggal 1,00 gitu. Kadang-kadang anak-anak banyak merahnya jadi dibuang, padahal sebenarnya nggak dibuang nggak apa-apa. Kecuali kalau di bawah 0,5 ya, 0,4 ya itu buang. Indikatornya berarti nggak bisa mewakili si variabel. Tapi kalau masih 0,6 gitu, oke. Karena literatur juga bilang gitu. Jadi jangan kita yang dikontrol sama mesin gitu. Ya kan? Mesin ya ada, software ada, tapi kita punya pemahaman sendiri. Sedikit saya ulangi untuk PLS algoritmnya di state calculation. Okay. Itu tadi overloading ya, karena memang banyak hal ya itu outlier di overloading. Nah, kemudian uji validitas dan reliabilitas, kita lihat berikutnya klik construct reliability dan validity. Nah, uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Ini Cronbach's Alpha juga sama nih. Kalau di atas 0,7 dia baru hijau. Kalau di bawah 0,7 merah. Ya, tapi literatur kan ada juga yang bilang 0,6 ya. Nah, itu juga sama. Ini sih kebetulan kan datanya udah di atas 0,7 semua. RHO Alpha juga sama. Ini uji reliabilitas. Dan ada composite reliability. Composite reliability dan average varian extracted. Kalau average varian extracted ini uji validitas. AVE ya. AVE. Average varian extracted. Kalau average varian extracted di atas 0,5, di atas 0,5 udah hijau. Kalau Cronbach's Alpha di atas 0,7. RHO sama composite di atas 0,7. Kalau AVE di atas 0,5, makanya di sini 0,6 pun sudah hijau.
Ini uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, validitas itu dibagi dua. Dalam Smart PLS ya, validitas itu dibagi dua karena memang ini software khusus untuk data primer. Jadi ya salah satu keunggulannya dibandingkan kalau kita pakai SPSS. Tapi kalau SPSS kan bisa untuk data primer dan sekunder. Yaitu ada validitas konvergen dan validitas diskriminan. AVE ini validitas konvergen. Jadi kalau AVE-nya di atas 0,5 dikatakan sudah lolos ya. Validitas konvergen. Ada satu lagi yaitu diskriminan validity. Mari kita klik di bawahnya dari construct reliability dan validity, ya, di bawahnya ada diskriminan validity. Nah, di sini ada namanya Forner-Larker criterion. Namanya susah amat nih, Forner-Larker criterion. Forner-Larker criterion ini digunakan untuk validitas diskriminan. Yang dilihat apa? Dikatakan lolos uji validitas diskriminan kalau setiap variabel ketika dia bertemu ya korelasinya nih dengan variabelnya sendiri, maka nilainya harus paling besar. ATT ketemu ATT 0,919, PU ketemu PU 0,821, dia lebih besar daripada misalnya PU ketemu PU. PU ketemu PU cuma 0,608. Jadi kalau main sepak bola atau main volley ini kan versus. Nah, PU versus ATT 0,78. Tapi kalau ATT lawan ATT sendiri 0,919. Jadi ATT sama ATT harus paling besar. PU sama PU paling besar, PU sama PU paling besar, dan USE sama USE juga paling besar. 0,9. Jadi dia katakan lolos uji Forner-Larker criterion ya, diskriminan validity. Uji asumsi klasik yang ada cuma uji kolinearitas, multikolinearitas nih menggunakan VIF. Jadi kalau mau ada uji asumsi klasik ya mesti pakai software lainnya juga, yaitu kayak SPSS atau eFuse ya. VIF, varian inflation factor. Ya. Pakainya VIF dikatakan lolos uji multikolinearitas kalau si indikator itu punya nilai VIF antara 1 sampai 10. Atau di bawah 10, jangan sampai lebih dari 10. Kayak ini misalnya ATT 1, 1,9, ya, PU 2,366, semuanya masih di bawah 10. Ini dikatakan lolos uji multikolinearitas. Di sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu, silakan. Barangkali ada yang mau tanyakan. Uji koefisien determinasi ada di mana? Di R-square. Uji koefisien determinasi R-square. Nah, kalau kita klik R-square, di sini akan muncul R-square sama R-square adjusted. R-square adjusted itu sama dengan adjusted R-square. Adjusted R-square. R-square dan adjusted R-square. Biasanya kalau penelitian yang multivariat, yang variabel X-nya lebih dari 1, ya, regresi berganda, atau bahkan yang multivariat, banyak yang digunakan adjusted R-square ya, atau R-square adjusted. Nilai R-square adjusted lebih kecil dari nilai R-square, tapi selisihnya sedikit aja. Misalnya nih R-square-nya 0,688, maka R-square adjusted-nya 0,681. Use behavior juga 0,458 sama 0,452. Artinya kan dikali 100 ya Bapak Ibu ya. Jadi 0,681 artinya 68,1%. PU sama PEU mampu mempengaruhi ATT sebesar 68,1%. Sisanya yaitu 31,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau USE 0,452 berarti 45,2%. ATT mempengaruhi USE itu sebesar 45,2%. Sisanya yaitu 54,8% dipengaruhi oleh variabel lain. F-square F-square untuk menilai kuat lemahnya hubungan. Jadi ada pengaruh sama hubungan korelasi. Kalau di sini warnanya hijau itu korelasinya kuat. Karena ini yang datanya udah saya atur ya Bapak Ibu. Kalau warnanya hitam korelasinya moderate, warnanya merah korelasinya lemah. Nampaknya apa? F-square biasanya kalau F-square-nya hijau itu dia berpengaruh signifikan nanti pas uji ininya ya, uji regresinya itu berpengaruh signifikan. Kalau hijau bisa berpengaruh, bisa enggak. Merah biasanya tidak berpengaruh.
Baik, Bapak Ibu. Jadi itu ya, PLS algorithm dilakukan adalah untuk uji kualitas data, uji prasyarat, yaitu uji validitas, reliabilitas, ya, uji multikolinearitas, ya, validitas ada validitas konvergen dan validitas diskriminan, ya, overloading untuk outlier. Kalau yang di bawah 0,5 lah baru kita outlier, Bapak Ibu. Kalau yang meskipun merah tapi di atas 0,5 nggak apa-apa. Jangan semuanya di outlier habis di kantor. Oke. Nah, habis PLS algorithm apa yang kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan uji bootstrapping. Ya. Bootstrapping ini adalah untuk menguji hipotesis. Kita klik bootstrapping. Sama ya, bisa ulangi. Sama dengan uji algoritma, yaitu masuk ke calculate, klik calculate, tapi yang kedua bootstrapping. Yang gambarnya kacamata tuh, bootstrapping. Bootstrapping. Oke. Nah, ini adalah hasilnya ya, bootstrapping. P-values. P-value itu jadi signifikan kalau di SPSS kan ada signifikan. Sebenarnya itu juga harusnya P-value yang nilai P-value. Dikatakan suatu variabel independen itu berpengaruh dengan variabel dependen. Atau kalau model multivariat kan kita gunakan istilahnya eksogen sama endogen. Kenapa eksogen sama endogen? Karena satu variabel di saat yang satu dia bisa sebagai eksogen, di saat yang lain dia bisa sebagai endogen. Contohnya variabel ATT nih, attitude toward using. Ketika dia ditembak panah hipotesis oleh PEU sama PU, dia disebutnya variabel endogen. Jadi yang kena dampak. Tetapi ketika dia nembak hipotesis ke user, maka dia adalah variabel eksogen. Makanya kenapa dalam multivariat seringkali menggunakannya bukan variabel independen sama variabel dependen, tapi variabel eksogen sama endogen. Karena di saat yang sama tuh dua variabel bisa punya role-nya beda. Kalau PEU sama PU sih memang dia murni ya, murni variabel eksogen, dia nembak doang, dia nggak kena tembak. Tapi ATT itu bisa dia sebagai eksogen dan endogen, jadi hanya seperti itu. Nah, sama juga yaitu p-value sama t-statistik. Dikatakan berpengaruh signifikan kalau nilai p-value-nya di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel. Ini t hitung. Keluaran dari SPSS ini t hitung. T hitung lebih besar dari t tabel. T tabelnya ya kita lihat di tabel statistik ya. Kalau ini karena N-nya 100 biasanya 1,95. Jadi di atas 1,95 1,98 ya 1,95 itu sudah dikatakan dia berpengaruh. Dan ini selalu sejalan, Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kalau kita periksa skripsi mahasiswa kita, kadang-kadang anak-anak itu kan salah kaprah. Takut kalau nggak signifikan kan nggak lulus. Kata siapa, padahal kan nggak kayak begitu ya Bapak Ibu. Anak-anak kadang takut. Dan takut akhirnya sama dia diedit. Diedit P-value-nya dikecilin. P-value-nya dikecilin tapi tes statistiknya lupa nggak digedein. Jadi konyol ya Bapak Ibu. Masa P-value-nya kecil tapi tes statistiknya kecil juga gitu. Itu kadang anak-anak salah kaprah, takut kalau nggak signifikan nggak lulus, makanya dikasih. Jadi kalau P-value-nya kecil ya pasti tes statistiknya besar gitu. Nah, mungkin kecil sama kecil. Kalau P-value-nya besar, tes statistiknya juga besar. Ini 0,00 kan karena hanya dipakai 3 angka di belakang koma ya. Tentunya yang T-statistiknya 12 pasti P-value-nya lebih kecil dari T-statistiknya 7 dan 4. Misalnya kalau kita panjangin nih 4 angka atau 5 angka di belakang koma, maka mungkin ya kalau yang 4,3 0,0003, tapi kalau yang 12 0,0001 tetap dia lebih kecil p-value-nya. Jadi makin besar T-statistik makin kecil p-value. Makin besar p-value makin kecil T-statistik. Ini selalu sejalan. Jadi ini uji hipotesisnya itu adalah di bootstrapping. Sebelum bootstrapping mesti algoritma dulu, uji validitas reliabilitas dulu ya. Kita uji dulu apakah memang si indikatornya bisa benar nggak bisa merepresentasikan variabel. Nah, habis uji bootstrapping, satu lagi yaitu uji blindfolding. Balik lagi ke gambar model. Oke.
Di sini balik lagi ke gambar model, calculate blindfolding, yang gambar kacamata juga ya. Kenapa dia sukanya kacamata saya nggak tahu. Nah, bukan soft lens, nggak tahu ya. Blindfolding, ketik start calculation. Ketik start calculation, blindfolding. Nah, ini keluar di sini angkanya di blindfolding. Angka blindfoldingnya ada 2. Kenapa? Ya, karena adalah multivariat. ATT 0,548, USE 0,352. Yang penting dari nilai blindfolding adalah di atas 0, di atas 0. Jangan sampai di bawah 0 atau minus. Kalau di atas 0, berarti sudah bagus. Jadi blindfolding ini bisa dibuat otomatis. Saya dulu pernah lihat juga sih ada skripsi mahasiswa bimbingan saya itu ya. Dia bikin ada perhitungan Q-square. Perhitungan Q-square-nya pakai rumus yang wah panjang banget ini itu. Saya kira kan pakai smart PLS ya. Smart PLS kan sudah langsung bisa ada ya. Wah, Q-square-nya itu tinggal langsung calculate blindfolding gitu aja. Langsung keluar hasilnya. Apa yang dihitung manual sebenarnya. Kalau pakai software nggak ada. Ini blindfolding. Jadi itu Bapak Ibu ya, ada PLS algorithm, bootstrapping sama blindfolding. Nah, ada sisa waktu ini saya mau jelasin kalau misalnya menggunakan variabel moderating. Kita masuk lagi ke modelnya. Contoh di sini kan perceived usefulness, perceived ease of use, kemudian attitude toward using, sama use behavior. Misalnya kita membuat variasi nih di penelitian kita. Misalkan kita punya variabel kan salah satunya nih ada, ini sih sebenarnya waktu isian ya. Waktu isian kuesioner, misalnya respondennya auditor ya, auditor yang kerja di kantor akuntan publik. Salah satu isiannya ada tentang audit firm size atau ukuran KP ya. Biasanya kan ukuran KP. Ukuran KP itu bisa biasanya dibikin 2 ya, KP Big Four atau non Big Four. Atau ada yang bikin 3. Ya. Big Four, second tier sama others. Second tier itu Big Ten biasanya. Kalau Big Four kan KPMG, Deloitte, Y ya, PricewaterhouseCoopers. Kalau yang second tier-nya ya bangsa PKF ya, Moore Stephens. Kalau yang others berarti KP-KP lain, KP kecil yang misalnya nggak punya afiliasi internasional. Misalnya si audit firm size ini mau kita jadiin variabel moderating. Nah, caranya seperti tadi, kita bisa bikin variabel di sini, tambah 1 variabel, jadi merah. Kenapa? Karena ini belum terhubung ke variabel lain. Atau bisa juga langsung aja tarik dari sini. Dari sebelah kiri, audit firm size langsung di-drag ke sini. Langsung. Kita geser, tergantung maunya di mana. Nah, audit firm size-nya mau ke bawah, bisa. Seperti tadi ya, klik kanan, terus align indikator bottom. Nah, align indikator bottom. Mau dikasih nama, variabelnya tinggal di rename, klik kanan rename. Misalnya kita kasih nama firm size. Ya. Ukuran KP. Nah, si ukuran KP ini mau kita jadikan variabel moderating, apakah dia bisa memoderasi pengaruh perceived usefulness ke ATT, dan apakah dia bisa memoderasi pengaruh perceived ease of use ke ATT. Caranya tetap pertama-tama harus kita tarik garis, bukan garis, panah hipotesis dari firm size ke ATT. Ini harus, kalau enggak dia merah. Meskipun kita nanti nggak mau lihat apakah firm size itu mempengaruhi ATT, enggak ya. Karena firm size kan posisinya di sini sebagai variabel moderating, tapi tetap harus tarik panah hipotesis dari firm size ke ATT. Nah, kemudian bagaimana membuat moderasi? Caranya begini, Bapak Ibu. Kita klik tanda panah, klik kanan di ATT. Ya, saya ulangin, tanda panah, klik kanan di ATT, klik kanan, pilih Add Moderating Effect. Klik Add Moderating Effect. Ini Bapak Ibu yang klik Moderating Effect. Nah, dependent variabelnya ATT, moderator variabelnya firm size. Jangan kebalik. Moderator variabelnya ini ada pilihan firm size. Independent variabelnya adalah PU. Ini. Jadi yang akan muncul di sini adalah hanya variabel yang terhubung ke si ATT.
use nggak akan muncul karena use itu kan panahnya dari ATT ke use. Nah, tapi kalau use panahnya saya ganti dari use ke ATT, maka use akan muncul. Jadi hanya variabel yang panahnya ke ATT yang akan muncul di pilihan sini. Makanya tadi kalau form size-nya nggak kita tembakin ke ATT, kan nggak muncul form size-nya gitu. Meskipun kita nggak mau lihat apakah si form size ini berpengaruh atau tidak ke ATT ya, karena form size hanya sebagai variabel. Form size ke PU, 1, klik OK, akan muncul lingkaran baru warna hijau muda. Ini juga sama bisa diatur ya, posisinya mau taruh di mana, mau taruh di sini, sampingnya PU, boleh. Biar nggak ketuker sama PU ya. Moderating effect 1, namanya mau diganti, bisa, tinggal klik kanan aja. Klik kanan rename. Mau diganti apa, terserah ya. Misalnya mau diganti form size, misalnya gini ya, PU strip form size, misalnya. Form size strip ATT, bisa. Jadi PU form size ATT. Atau mau diganti moderating 1 atau apa, bebas. Satu lagi, sama klik kanan add moderating effect, tapi kali ini ininya form size yang independent variable PU, specificity of use. Oke, muncul satu lingkaran hijau lagi. Ini kalau tabrakan kayak gini kita geser. Nah, kali ini di sampingnya PU ya, biar nggak tuker sama yang PU. Ini mau dilebarin, nah ini geser ke sini bisa. Jadi fleksibel Bapak Ibu, bisa digeser-geser. Yang penting ketika geser kursornya jangan lupa harus di tanda panah. Jangan di hipotesis atau laten variabel. Ya. Klik kanan, rename. Karena jadi PEU, size, ATT. Oke. Nah, ini udah kita set nih. Untuk ada variabel moderating. Nah, untuk melihat apakah dia bisa memoderasi atau tidak, pakainya yang blindfolding. Yang sama dengan hipotesis, pakainya yang blindfolding. Kalau yang bootstrapping tadi hanya untuk uji kualitas data. Oke, bootstrapping. Nanti ada tambahan di hasil bootstrappingnya ya. Yang kita lihat. Nah, ini ya. Kalau tadi kan cuma 3, Bapak Ibu ya, yaitu PU ke ATT, PU ke ATT, sama ATT ke user. Sekarang ada banyak nih ya. Ini ATT ke user yang tadi ya sama. Terus form size ke ATT ini nggak kita pakai. Karena ini kan hanya sebagai penghubung tadi ya, karena kalau nggak kita tembakin panah dari form size ke ATT ya nggak akan keluar moderating. Ini nggak kita pakai, karena emang kita nggak lihat apakah form size mempengaruhi ATT. PU ke ATT yang tadi sama ya. Nah ini PU form size ke ATT. Ini moderating ya, moderating yang kedua PU. Yaitu 0,047. Berarti artinya adalah form size mampu memoderasi pengaruh dari perceived of use kepada attitude toward use. Ini PU ke ATT yang tadi sama. Nah, yang terakhir yang paling bawah ini apakah form size mampu memoderasi pengaruh perceived usefulness kepada attitude toward use. Di sini hasilnya adalah 0,017, yang artinya form size mampu memoderasi pengaruh perceived usefulness ke attitude toward use. Sama juga, yaitu dengan t-statistik. Nah, ini jelas kelihatan nih di sini, Bapak Ibu. Kalau tadi kan 0,00 semua ya, nggak kelihatan. Ini bisa kelihatan. Kalau 0,017 p-value-nya, maka t-statistiknya cuma 2,38. 2,38 ya udah signifikan, karena kan di atas 1,95. Tapi 0,047 ini kan udah dekat banget Bapak Ibu ya, udah dekat banget sama ambang batas ya. Udah dekat sama threshold. Thresholdnya 0,05, cuma beda 3 poin lagi, 3 poin lagi. Nah, kan ini juga dekat. 1,995. Di statistiknya kan harus di atas 1,95. Ini 1,995. Dekat. Kenapa dekat? Ya p-value-nya juga dekat. P-value-nya juga dekat. Jadi semakin kecil p-value, maka semakin besar T. Demikian juga semakin
besar p-value semakin kecil t. Dan gini kita bisa lihat nih, kalau mahasiswa kita olah data, oh bisa ada p-value-nya kecil, t-nya kecil juga, dimain, diganti ya, edit sendiri. Yang edit kan gampang, apalagi kalau yang kita ketik sendiri, ganti p-value. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk uji moderating, kita lihat lagi di sini. Nah, uji moderating ini yang warna hijau. Kalau merah gimana? Kalau merah artinya tidak mampu memoderasi. Ini kan kebetulan karena data contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi saya setting yang berpengaruh semua, yang memoderasi semua dalam penelitian yang kenyataannya tentu tidak seperti itu. Tentu aja ada variabel yang berpengaruh dan ada variabel yang tidak berpengaruh. Tentu saja bisa memoderasi dan bisa juga tidak memoderasi kan. Yang penting kan dalam membuat hipotesis kita berpatokan ke grand teori dan juga berpatokan ke penelitian pendahuluan ya. Apakah penelitian pendahuluannya mereka juga menggunakan menguji variabel tersebut. Penelitian pendahuluan juga ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Sehingga kalau kita berpengaruh pun kita inline dengan penelitiannya si A, B, si B, si C, dan kalau tidak berpengaruh juga inline dengan si A, si B, si C ya. Nah, itu sih Bapak Ibu ya yang mau saya sampaikan dalam pertemuan kita di sore hari ini, yaitu tadi tentang 3 fungsi Smart PLS, yaitu algoritma, bootstrapping, dan blindfolding. Nah, ini masih ada sisa waktu sekitar 5 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih banyak Pak Bambang. Kita berikan applause dulu dong untuk Pak Bambang ya, secara virtual. Terima kasih Bu Meriani ya, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Masih ada di Ada sana. pertanyaan ya dari Bu Amelia Limijaya ya. Baik, terima kasih dari Bu Amelia Limijaya. Pak, ada juga yang arah panahnya dari indikator ke konstruk. Kalau gambarkan indikator dampaknya bila panah coba. Jadi itu biasanya kalau kita di software AMOS, kalau di AMOS ya. Jadi SEM itu kan ada 2 macam, ada covariant SEM sama partially square. Kalau Smart PLS itu partially square. Jadi yang biasanya sampelnya sedikit, partially square, karena sampelnya 100 atau kurang. Tapi kalau covariant SEM yang menggunakan AMOS, dia biasanya banyak, misalnya sampai ratusan, 400, 500 itu bisa. Jadi kita balik panahnya dari indikator ke konstruk. Jadi yang itu kita uji, panah itu sebenarnya ujinya. Kalau dari indikator ke konstruk kan berarti apakah si indikatornya itu mampu mempengaruhi konstruk. Tapi kalau ini kebalikannya gitu, apakah si konstruknya ini dia inline nggak sama indikator? Kalau di AMOS biasanya, software AMOS. Software AMOS juga sama, kita bikin gambarnya seperti ini, kemudian tanda panahnya kita yang bikin kalau AMOS. Ya, tanda panahnya kita yang bikin. Kalau Smart PLS, begitu kita drag, langsung keluar sendiri. Kalau AMOS, tanda panah antara si konstruk sama indikatornya kita yang bikin sendiri. Jadi, seperti itu penjelasannya. Oke, Bapak Ibu boleh raise hand atau langsung chat atau langsung bertanya langsung boleh. Misalnya Pak, bisa nggak Smart PLS dengan data sekunder, bisa nggak Pak? Kalau dengan data sekunder kurang pas sih Bu. Kurang pas ya. Nah, karena tadi indikatornya Bu, indikatornya nantinya jadi 1. Terus kalau indikatornya 1 ketika dilakukan overloading test, itu hasil overloadingnya 1,00 semua gitu. Saya pernah jumpai juga, waktu itu ada review paper dari salah satu jurnal nasional, jurnalnya DEREMA, ya, jurnalnya UPH itu DEREMA. Saya ada review, orang ada bikin juga, dari kampus lain yang mereka ada bikin data sekunder tapi pakai Smart PLS gitu ya. Jadi akhirnya kurang pasnya tadi ketika uji kualitas data overloading nilainya 1,00 semua. 1,0-nya tadi bukan karena dia itu datanya si indikator itu bisa mewakili variabel, bukan, tapi oleh si Smart PLS jadi tidak dianggap sebagai laten variabel gitu. Karena kalau ekornya 1 jadi 1,0 gitu. Ini 1,0 semua. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu ketika tadi yang sering saya tekankan ya, mahasiswa kita itu sering indikatornya itu di outlier sampai satu variabel indikator tinggal 1 gitu. Jadi minimal 2 Bapak Ibu. Kalau indikator tinggal 1 jadi hasilnya 1,00 dan 1,00 tidak menyatakan bahwa dia baik gitu. Justru salah gitu. Yang benar ya sampai 0,999 paling mentok. Oke,
Oke, terima kasih Ya, banyak baik. Pak Bambang. Baik. Terima kasih Bu Masih Meriani. ada 4 menit, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Barangkali di sini? ada yang mau Saya ditanya. lihat juga ada mahasiswa nih, ada Valeria Jessica, Silakan Mifta teman-teman mahasiswa. Rizquela. Ada pertanyaan, silakan boleh raise Barangkali hand, yang raise hand lagi olah atau data juga nih. oh bimbingan Bapak ya, atau chat di chat. Ada Gitu. sih yang dosen Oke. lain. Kalau nggak ada, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Bambang. Terima kasih Ya, banyak Pak terima Bambang. kasih Bapak Ibu. Ya, Kita lanjut terima kasih, ke Bapak Ibu. pembicara kedua, Prof. Baik, silakan. Toto Rusmanto. Silakan.